Oke, jadi di video ini kita akan jawab pertanyaan subscriber yang kedua ya. Setelah kemarin saya buatin yang pertama, sekarang kita buat jawab pertanyaan subscriber yang kedua ya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari subscriber ya. Kalau misalkan teman-teman ingin dijawab pertanyaannya, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama saya akan selesaikan dari Gianshu Giantoro nih. Bang, kapan ada video jawab pertanyaan subscriber lagi ya? Sekarang ya. Pertanyaan saya belum dijawab Bang. Cara menentukan wanita usia subur atau wus dalam kolom jenis kelamin ada LP ya, laki-laki perempuan. Setiap jenis kelamin P usianya 15 sampai dengan 49 tahun wus. Jawab ya Bang. Oke. Saya buatin ini salah satu sampelnya, ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, karena yang berpengaruh di sini yaitu ada jenis kelamin dan tanggal lahir ya. Oke. Jadi wanita usia subur itu akan dipengaruhi oleh jenis kelamin perempuan dan tanggal lahirnya yaitu antara 15 sampai 49. Jadi kalau laki-laki itu nanti diabaikan. Oke. Kita buat dulu sini, buat dulu tanggal lahirnya karena saya belum ada ya tanggal lahirnya. Kita buat dengan cara random between ya seperti biasa. Kemudian kita coba ambil date. Tahunnya misalnya 1980 ya, kemudian bulan 3 misalnya tanggalnya 1 ya. Oke. Kemudian kita coba di sini dengan date lagi. Oke, date ya. Kemudian misalnya tahun 2010 misalnya sampai 2010 ya. Kemudian bulannya bulan 4 tanggal 31 ya, kayak gini. Lalu kan tekan Ctrl Enter. Oh, ini apa nih? Oh, ini harusnya koma ya, koma ya. Sini ada koma dulu ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Ctrl Enter. Kemudian yes. Oke, ini tanggal lahirnya sudah saya buat secara acak ya, karena belum dapat datanya biar cepat. Oke, selanjutnya di sini kita coba udah tanggal lahir, kita coba di sini tentukan dulu usianya ya dengan fungsi today misalnya ya, today sama dengan today kayak gini ya. Kemudian kita kurangin dengan ini, harusnya pakai kurung dulu di sini. Oke, kurung. Kita kurangin dengan D3 ya, yang ini. Kurangin dengan tanggal lahir. Kemudian kita bagi dengan 365, yang 1 tahun 365 ya. Berikutnya sini kita ambil 0 aja. Oke, lalu enter. Oh, apa ini? Today. Oke, dikurangi di sini harusnya pakai tutup ya. Oke. Oh, apa nih? Koma 0. Oh, kok nolnya nggak usah nih, harusnya gini. Oke, yes. Dan kita sudah dapetin ini 38 tahun usianya. Oke, saya acak. Oh, ini masih acak. Saya kopikan, kemudian paste value ya. Oke, biar tidak acak lagi. Ini geser dulu. Nah, di sini kita sudah dapetin usianya ada 21, 33, 24 sampai dengan 25 si Iis ini ya. Kalau sudah kayak gini, kita tentukan, kita cari jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini kita gunakan kondisi ya, karena di sini kan ada jenis kelamin perempuan, ada jenis kelamin laki-laki ya. Maka di sini if ya, nah, di sini jika karena dua ya logikanya, yaitu jenis kelamin dan tanggal lahir, maka di sini kita gunakan if and ya, and. Kemudian logical test yang pertama yaitu ambil sini. Oh, sorry ya, ini if and di sini dulu jenis kelamin itu sama dengan P ya. Oke. Maka di sini kita gunakan pembulatan dulu ya, pakai round up dulu ya. Pakai round up boleh, atau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini udah dihilangin ya, udah dihilangin. Nah, sini round up. Jika jenis kelaminnya adalah perempuan, nah kalau sudah kayak gini, maka di sini round up today dikurangi sampai sini 365 ya.
Kemudian yang lainnya adalah 0, yang lainnya ini round up dari fungsi ini ya, round up-nya ya 0. Kemudian di sini kita gunakan lagi logical value test if true-nya ya. If true-nya berarti nolnya ini harus lebih besar sama dengan di sini kan 15 ya, 15 sampai dengan 49 gitu kan ya. 15, kemudian kalau sudah gini kita round up lagi. Yang round up-nya yang ini aja ya. Sini kita kopikan round up. Oh, ini harus kurungnya 2 ya. Kita kopikan di sini. Kopikan sampai dengan ini aja. Biar gampang. Maka di sini kita gunakan round up to die D3 ya. Ini di fase aja di sini. Kemudian koma 0, kemudian di sini tutup kurung, dan di sini adalah kurang dari 50 ya, kurang dari 50 karena di sini kan antara 15 sampai 49. 50 nggak termasuk ya, jadi kurang dari 50 adalah 49 ya. Kalau sudah kayak gini berarti kita tutup kurung. Itu adalah value if true-nya, maka di sini wanita usia subur atau WUS. Oke. Lalu kalau tidak laki-laki atau perempuan di kolom C-nya di sini ya, atau tidak usianya 15 dari 49 tahun, maka kita kosongin aja. Oke. Lalu enter. Kemudian nanti muncul kayak gini, tinggal yes aja. Ini kosong kenapa? Karena di sininya laki-laki ya, walaupun di sini usianya masuk tapi karena laki-laki ya. Kalau kita tarik ke sini. Oke, kita sudah dapat nih. Ini adalah perempuan 23 sampai dengan 23 bulan 5 87. Ini usianya sudah didapat tadi. Kalau 87 berarti wanita usia subur. Ini wanita usia subur ya. Kalau yang ini laki-laki bukan WUS ya. Ini perempuan wanita usia subur. Tetapi sini ada perempuan. Kenapa tidak usia subur? Karena usianya di bawah 15 tahun ya. Ini sesuai dengan ketentuan ya. Oke, sampai sini juga ini juga wanita tapi tidak wanita usia subur, dan di sini WUS semua. Oke, jadi kayak gitu ya untuk Gian Sugiantoro. Mudah-mudahan ini videonya bisa menjawab ya. Oke, next dari Adeano Galiwan ya. Mohon bantuannya Min, dapat tugas sekitar 2000-an nama mencari umur pakai rumus biasa error. Contoh kasus dalam satu sel di bawah ini. Adeano 12591988 ya. Saya contohin kayak gini, ini nggak jauh berbeda ya. Jakarta, 12588 gitu kan ya. Majalengka 22590, ini Bandung. Nah, untuk kasus ini teman-teman, kita harus menghilangin tempat lahirnya dan kita tampilin tanggal lahirnya, baru kita bisa menggunakan fungsi usianya ya gitu, atau apa namanya ya, ininya nih dipisahin dulu ya. Jadi kita bisa tahu umurnya gitu. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita gunakan fungsi now ya, sama dengan now. Oke, sebenarnya ini banyak rumus ya. Jadi ada bisa menggunakan trim rumusnya ya. Ada trim, ada now, ada substitute, ada lab, kemudian find. Ini sudah saya bahas kalau nggak salah nih. Jadi ada kombinasi beberapa rumus yang untuk menyelesaikan masalah ini ya. Yang pertama kita coba gunakan fungsi ini dulu ya. Langsung aja ya. Kita gunakan fungsi yang kolaborasi atau kombinasi. Kita gunakan fungsi now ya. Now itu adalah hari ini gitu kan ya. Nah, now dikurangi value ya, karena value itu mengambil tanggalnya yang value ya. Kemudian kita hitung trim ya. Kita gunakan fungsi trim, ini fungsi text ya. Kemudian kita ganti tagnya dengan substitute. Oke. Yang diambil adalah di sini ya. Oke, substitute. Kemudian di sini all text-nya berarti kita ambil fungsi lab. All text-nya yaitu kita ambil yang Jakarta ya. Lab di sini. Kemudian kita find. Oke. Kenapa saya find? Saya find ini adalah kita akan pisahkan dulu komanya ya. Ini ada keterangan bahwa Jakarta ini tempat lahir, karena di sini ada koma, pemisahnya kita akan ambil koma ya.
find, kemudian kita ambil koma spasi, kemudian di sini yang ada within text-nya di sel ini ya. Oke, lalu tutup kurung 2 kali. Kalau sudah begini old text, new text-nya kita kosongin. Oke. Lalu kita tutup kurung sebanyak 4 kali ya. Oke, sampai no. Kemudian ini kita bagi dengan 365 hari. Oke, lalu enter. Nah, kita sudah dapatin 32 ya. Oke, kalau sudah kayak gini tinggal dikurangin aja ininya. Nah, kayak gini. Lalu ditarik aja. Oke ya. Jadi kayak gitu ya. Ini untuk tempat lahirnya sudah dibuang dan kita bisa menentukan usia dari tanggal lahir yang gabung di sini. Atau teman-teman juga bisa dipisahkan di sini antara Jakarta dan tanggal lahirnya ya. Sudah pernah saya bahas sih sebenarnya ini video-video tutorialnya. Cuman judul tutorialnya itu berbeda, jadi tidak ditemukan oleh teman-teman ya. Oke. Ini usianya sudah didapat nih. Jadi ini aja videonya Adiano Galiwan ya. Oke, next lagi di sini ada Zamakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih atas sharing ilmunya yang luar biasa. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya. Baru kali ini saya ada permohonan karena memang sangat dibutuhkan. Kebetulan saya desa. Saya ingin membuat rumus kode anggaran, kode rekening, misalnya Silta Kepala Desa kode anggaran 12345 ya. Nah, ketika saya memanggil si kepala desa, ini biasanya menggunakan apa ya, untuk memanggil itu VLOOKUP atau bisa menggunakan combo box ya. Maka keluarlah angka-angka tersebut kode anggaran 12345. Namun terpisah maksudnya angka 1 di kolom satu kolom ya. Angka 1 2 3 4 ini berarti mengisi 5 kolom. Terima kasih Sudi membantu. Cahya, Kuningan, Jawa Barat. Oke. Ya tetangga desa ini ya. Tetangga kabupaten ya. Nah, jadi ini misalnya ada kode rekening ya. Tadi disebutkan bahwa ada 5 kolom, saya buatin 5 kolom B sampai F. Kemudian ini uraiannya. Nah, di sini teman-teman untuk Zamakan ini harus ada dulu kode rekening. Saya udah buatin ini kode rekeningnya ya, kayak gini. Ya, ini. Dan nanti kita akan panggil dengan fungsi indeks ya. Jadi caranya misalnya kita buat dulu di sini indeks, oke. Kemudian array-nya berarti kita ngambil yang di sheet 6 yang di data ininya ya. Jadi kita blok aja dulu sini indeks array-nya ini, kemudian kita tekan supaya nanti ini terkunci ya satu tabel ini ya. Nah, kemudian titik koma. Kalau sudah titik koma kita tentukan dulu 1,1 aja ya, kolomnya 1, row-nya 1, barisnya 1, kolomnya 1 ya. Kita enter aja dulu. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, yang untuk satunya kita gunakan fungsi match ya. Oke. Kemudian lookup value-nya kita ambil yang ada di sini ya. Jadi kita ngambil di G. Jadi nanti kalau G-nya sesuai maka di sini kode rekening akan diisi ya. Ini kalau menggunakan VLOOKUP ini tidak akan bisa ya, karena kita lookupnya ke kiri gitu. Oke, G3 di sini sampai G3. Lalu ininya kita kunci ya supaya nanti bisa di copy ya. Kita kunci dengan F4-nya, G-nya aja ya. Jadi kolomnya dikunci, barisnya enggak. Nanti akan di copy kan ini kan ke kolom F ya. Oke, kemudian di sini dari fungsi atau rumus match kita ambil lookup array-nya. Nah, lookup array-nya teman-teman ambil dari sheet 6 di sini ya. Nah, kita titik koma, kemudian di sini lalu kita ambil di kolom ini. Iya, kayak gini ya. G3 sampai G7, tekan F4 lagi ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita titik koma lagi, kita pilih exact match atau 0. Oke. Kalau sudah kayak gini kita tutup kurung ya. Nah, untuk ininya ya teman-teman, untuk apa namanya, sini kan ada 1 ya. Nah, kita enter dulu. Oke. Hasilnya kayak gini. Nah, ini satunya kita ganti dengan, nah ini koma 0 ya. Koma 0. Nah, satunya kita ganti dengan fungsi kolom ya. Dan kita ambil kolomnya yaitu di kolom 1 kan, misalkan ini 1 2 3 dan seterusnya ya. Ini sebenarnya teman-teman kalau saya isi di sini sudah ada sih sebenarnya. Misalkan saya isi
Siltap kepala desa gitu kan ya. Saya kopikan ini. Kopikan dulu. Kemudian saya paste sini, enter. Nah, ini adalah 1. Nah, kalau teman-teman ditarik ke sini ini kan nanti berbeda ya hasilnya. Maka di sini kita gunakan fungsinya, di sini kan harus 2 ya. Kita gunakan fungsi kolom ya. Kolom. Nah, kita ambil yang ini aja. Oke, kolom A1. Lalu enter. Yes. Oke. Kalau sudah kayak gini kita tarik aja ke sini. Nah, kalau sudah kayak gini ini tarik juga ke sini. Oke, ini ada error-errornya. Kalau sudah gini ini error ya. Kalau dilebarin teman-teman, ini lebarin, ini NA hasilnya ya. Maka di sini teman-teman bisa menggunakan fungsi if error. Oke, value jika benarnya, ini value jika errornya kita ambil yang di ujung sini, kita kosongin aja. Oke, enter, yes. Nah, kita tarik ke sini. Lalu tarik ke bawah. Oke, jadi kosong ya. Nah, sekarang kita coba di sini, kita coba untuk tunjangan BPD ya. Nanti tadi siltap kepala desa 1 2 3 4 5 ya, ini udah muncul 1 2 3 4 5. Sekarang kita ambil tunjangan BPD. Oke. 1 2 3 4 7. Kita cek di sini. 1 2 3 4 7. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan salah, ini ada spasi aja salah, ini tidak akan muncul ya. Maka di sini teman-teman diharapkan di sini menggunakan fungsi ini ya, fungsi validasi ya. Di sini ada validasi ya, data validation. Kemudian di sini pilih list. Kemudian di sini source-nya kita ambil yang ini ya, source-nya. Nah, supaya nanti ada salah, tidak akan ada yang salah. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih aja di sini mau yang mana, misalnya operasional. Nah, ini kan udah muncul ya. Kemudian pilih lagi misalnya perangkat desa. Oke, misalnya ada lagi tunjangan BPD. Oke, sama ya. Jadi gitu ya. Nah, ini jadi kalau misalkan salah tulis aja seperti tadi, ini tidak akan bisa ya. Jadi sudah ditentukan dengan list, validasi data list ya. Kayak gitu. Oke, Zamakan, semoga ini bisa membantu ya. Nah, kita lanjutkan next. Dari Panji Adiku Moro, mohon bantuannya jika menghitung lama atau durasi bagaimana ya. Contoh Sabtu 13 Juli 2010 ke Minggu 14 Juli 2010. Nah, rumusnya bagaimana? Ini untuk untuk tanggal ini pengurangannya biasa aja ya, biasa aja. Contohnya ini, tapi teman-teman, ini kan ada Selasa, Minggu gitu kan ya, ada harinya. Ini jangan ditulis secara manual, tetapi bisa menggunakan format cell ya, kayak gini, format cell. Di sininya pakai custom, kemudian ini tipenya dituliskan kayak gini ya, DDD, DD, MMM, Y. Jadi ini long date ya, long date atau bisa dikatakan teman-teman ini format date lengkap ya. Jadi ada hari, tanggal, bulan dan tahunnya. Nah, jadi kalau manual ini seperti tuliskan minggu, 4, ini tidak akan bisa digunakan fungsi ini ya. Oke. Jadi formulanya kalau misalkan ini durasinya Selasa sampai dengan Jumat, itu durasinya berapa sih? Nah, ini tinggal pengurangan aja sih. Ini dikurangi dengan ini. Tinggal enter ya. 3 hari. Selasa sampai Jumat itu 3 hari ya. Kalau teman-teman ingin pakai integer juga boleh, tapi sebenarnya ini integer tidak pengaruh ya. Integer ini bisa pengaruh nanti kalau ada yang koma-komaan gitu ya, atau apa namanya, karakternya tidak desimal gitu ya. Oke, ini aja ya Ivan Panji, sangat mudah sekali ini pengurangan seperti biasa matematis. Nah, kita next lagi yang sheet 5 ya. Misalnya ini ada dari Nur Hadi Artnet. Kamu mau tanya kalau menghitung keterlambatan pembayaran dari jatuh tempo gimana? Misalkan customer jatuh tempo tanggal 13, ketika jatuh tempo belum ada pembayaran tanggal 14, berarti keterlambatan 1 hari. Rumahnya gimana ya? Nah, jadi kayak gini nih. Ini misalkan ada nama ya, kemudian ada tanggal pinjam atau tanggal bayar. Ini bisa ditentukan nih nilainya, berapa hari gitu ya. Misalnya si Andri ini pinjamnya 24 bulan 5 2020. Tanggal bayarnya adalah 24 bulan 6 2020. Nah, ini kita gunakan, kita kurangi die-nya ya. Nah, jadi kita ambil die-nya dulu ya. Nah,
Di sini kita gunakan fungsi if ya. Oke, if logical testnya kita ambil harinya atau tanggalnya, maka kita gunakan fungsi D ya. Kemudian serial number kita ambil yang ini ya. Oke. Lalu di sini tutup kurung. Itu sama dengan day ya. Sama dengan day yang ini yaitu. Nah, maka kita kosongin. Oke. Yang lainnya misalnya kasih terlambat misalnya kayak gini. Oke, kita enter yes. Nah, karena ini sama 24 kita abaikan untuk bulan ya, maka dikosongkan. Nah, kita cek yang terlambat siapa aja nih. Nah, ini ada Ivan. Ivan itu tanggal pinjamnya 24 bulan 5, bayarnya 25 bulan 6. Nah, ini ada keterlambatan 1 hari ya, terlambat ya. Ada terlambat. Oke. Nah, ini terlambat 1 hari. Kita tulis 1 harinya, ini baru terlambatnya aja. Nah, kita tambah ini sini dengan fungsi misalnya terlambat berapa hari. Sini pakai N aja ya. Nah, kita tulis, kita ambil day-nya ya. Day, kemudian ini ya. Yang ini kita kurangi dengan day yang ini. Oke. Lalu setelah ini kita tambahkan misalnya misalkan 1 hari 2 hari gitu kan ya, maka di sini kita gunakan fungsi n kemudian hari gitu ya, lalu enter. Oke, ini 0 karena di sini tanggal 24 sama ya, ini tidak terlambat bayarnya. Nah, oke, kita sudah dapat ini bahwa si Iwan ini tanggal pinjamnya 24 bulan 5, tanggal bayarnya 25 bulan 6, maka terlambat 1 hari. Sementara si Ahmad ini terlambat 6 hari, dari tanggal 24 bayarnya 30 bulan 6. Kayak gitu ya. Oke, Nur Hadi Artnet, moga ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, di video ini, video pertanyaan subscriber, jawab pertanyaan subscriber di versi 2 ya, atau yang kedua ini, saya kira cukup sampai di sini. Kalau kelamaan ya terlalu panjang videonya ya, ini udah 22 menitan. So, yang teman-teman baru menemukan channel ini, silahkan untuk di subscribe, silahkan ada pertanyaan tulis di kolom komentar, dan saya akan buatin video jawab pertanyaan subscriber yang ketiga ya, mudah-mudahan. Demikian, terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.